Halo guys, kembali lagi bareng gue Doni Safri di Don't Speak. Jangan bicara, tapi kita bicara. Itu tagline-nya bagus loh. Iya. Jangan bicara, tapi kita bicara. Don't speak, bagus. Ini barusan dapat ketemu nih. Ya, keren. Ini kita udah lama gak ketemu nih. 5 tahun lalu terakhir 5 tahun lalu terakhir. 2017. Tapi kita kenalnya tuh udah apa ya? Di zaman-zaman kita masih 2012 ini ya. kali ya, 2013 kali ya. 2012 2013 ya. Ya. Waktu masih Melau. melau. Masih ya, ingat. kita masih jumpalitan. Si jumpalitan ya, sekarang mungkin kita udah nggak bisa ya, kayak Jompo. tulang-tulangnya udah agak keropos gitu loh. Tulang-tulangnya udah tidak mendukung gitu loh. Bener. Kali ini kita lagi di RBOG. Race Battle of Joe. Ray Battles of Joe Coffee. di Ini cafe. punya teman kita juga. Ya, MP sama Reza. MP. Selamat dulu nih sama mereka berdua nih. Congratulations ya buat kalian. Jaden nama babynya. Jaden. Oh, keren ya. Lebih keren nama anaknya daripada ibunya loh. Kita lagi di daerah Buncit ya, Ya. Jakarta Selatan. Jadi buat kalian nih yang mau ngopi, tempatnya enak, kalian bisa datang ke Ray Battle of Joe Coffee and Kitchen di Warung Buncit daerah Gue ingat Jakarta banget Selatan. dulu nih Empi ya. Sebelum ada kafe ini. Setiap capoeira ya, dia selalu Bawa promosi botolan. ini, bawa ini kayak gitu. botol-botol Terus ini. kita kemana-mana itu foto. Ya, nggak nyangka loh sekarang memang Keren proses ya? ya, proses Proses, lah iya. gitu ya. Keren. Ini tuh salah satu signature drinknya ya. Tadi itu mango apa Mango gitu bombs. ya. Ini Apa? ya. Iya. Kalau yang ini Choco Mint Dream. Ini salah satu menu Keren andalan tadi di. tuh ada Blackpink juga. Tapi yang unik tuh ini nih, ini berkesan banget guys. Kalian wajib coba ini ya. Enak nih. Pi gratis ya, makasih Pi. Reimburse ya Pi. Reimburse, minta bonnya. Oke, ini ngomong-ngomong nih, kita cerita seru aja nih karena Boleh. kita udah lama nggak ketemu, ya nanya kabar. Terakhir lu ke Bandung. Yang gue tahu nih, awal kita kenal di Jakarta, itu 2012-2011an ya? Iya. Ya. 10 tahun loh. Ih, 10 tahun. 2022, 2012, 10 tahun loh. Bukan dari bapak ini masih perjaka ya Pak? Sampai sekarang anaknya udah SD. Tapi lu yakin gue perjaka waktu itu? Nggak ikutan ya. Kalau itu, Oke. ya silakan lah ditanyakan ya. Nanti ditonton bini gue. Iya, lu dulu tuh di Jakarta tuh arsitek kan? Ya. Jadi Iya. dulu tuh sebenarnya di Jakarta tuh gue ngejar salah satu passion gue, bukan Apa di tuh? arsitek justru. Pengen ngejar salah satu impian gue gitu loh. Karena kayak ibu kota pengen jadi artis. Oh. Ya kan? Ya maksudnya gimana pun juga kan kalau dunia entertainment kita sebutnya pusatnya kan tetap di Jakarta. Jakarta ya, karena stasiun TV semuanya ada di Jakarta. Jadi ya gue memutuskan untuk move ke Jakarta ya, pengen mencoba lah gitu loh. Pengen Jadi mencoba di situ. kalau anak kecil nih kalau ditanya cita-cita lu apa? Jadi dokter, jadi pilot apa? Kalau lu mungkin dulu cita-citanya jadi artis ya? Enggak, justru enggak. Cita-cita jadi artis itu justru malahan kayak di usia gue udah telat malahan. Baru nyadar gitu. Iya, kayak kok gue tiba-tiba kayak pengen jadi ini gitu ya. Jadi kalau dulu ditanya waktu kecil, cita-cita gue mau jadi apa, memang pengen jadi arsitek dari dulu. Dari gue zaman SD memang cita-cita gue itu. Memang senang gambar itu deh sekali. Iya, dan itu ya syukurnya kesampaian ya gitu. Maksudnya sampai sekarang memang sejalan. Dari kecil tuh nggak, kadang-kadang kan ada orang yang berubah gitu. Di kecil dia bilang pengen jadi dokter, tiba-tiba gedenya jadi apa gitu. gitu. Kalau gue masih sejalan untungnya gitu loh. Konsisten ya lu sama cita-cita Konsisten ya? gitu, konsisten lah masih Nah, gitu. baru nyampe di Jakarta, kepikiran, memang tujuannya ke Jakarta yang tadi tuh. Iya, Mencoba iya, di pengen dunia mencoba entertain. gitu, di entertain gitu loh. Kayaknya seru ya, karena gue kan orangnya seneng gitu ya, kayak seneng ngobrol sama orang, sering banyak Kita ketemu ngobrol orang bisa sampai baru malam gitu. nih. Boleh, nggak apa-apa, karena ini tempatnya punya Empi, jadi ini nggak ada batas last. Gak ada batas. Nggak ada, ini boleh. Minum habis ini kita tagih lagi ke Empi. Betul, nanti kita tinggal WA ya. Dulu tuh gue berpikir kayak, mau masuk kayak begitu tuh yang penting lo punya tampang kayak gitu loh, gampang. Ternyata enggak loh, itu tuh susah. Dan kadang-kadang kan gue sering denger gitu ya, orang mau jadi main sinetron atau apapun gitu tuh kayak perjuangannya susah gitu. Terus gue mikir kayak, masa sih, kan tinggal casting doang. Kalau lo bagus jadi gitu loh. Ternyata enggak loh. Gue semenjak terjun ke dunia itu waktu dulu itu ngerasain kayak capeknya lo
ya kan kita ketika mulai pastinya bukan jadi sesuatu yang besar dulu ya, kita mulainya dari kecil gitu dari ya. nol dulu gitu ya. Lu ngalamin yang namanya lu tidak dihargai, lu siapa sih gitu loh. Lu kayak pendatang baru, lu datang ke lokasi aja, ke lokasi set gitu, lu kayak yang lu bingung gitu loh. Gue di sini ngapain ya gitu loh. Gue sampai bertanya-tanya gitu ya. Ini gue bener nggak ya kesini gitu loh. Gue nggak kenal sama siapa-siapa gitu loh. Sementara lu kayak ngelihat orang-orang yang udah terkenalnya di situ kayak mereka tuh di-treatnya abis-abisan gitu loh, kayak lu ya lu tinggal minta dikasih gitu loh, lu punya tempat, punya ruangan sendiri gitu loh. Sedangkan gue yang kayak gue cerita kayak pengalaman gue gitu ya, gue sampai duduk di pinggir di bawah pohon, gue ambil nunggu gitu loh, karena gue bingung mau nunggu sama siapa gitu loh. Gue mau ngobrol pun kayak gue nggak kenal gitu, terus walaupun gue mencoba buka topik gitu ya, tapi ya kayak mereka oh iya seadanya gitu, kayak mereka kayak ngasih gap gitu ya gitu. Akhirnya gue sampai punya pengalaman tuh, setiap kali gue ke lokasi syuting, gue lebih deket sama orang PU, sama kru PU dibandingin sama sesama pemain. Gitu. Itu gue benar-benar sampai ngerasain di fase kayak begitu gitu loh. Dan itu ya lu harus mentally-nya harus kuat ya mentalnya. Harus kuat gitu ya. Cukup kaget gitu lah ketika menghadapi situasi kayak begitu gitu ya. Karena tidak sesuai dengan yang ada di ekspektasi gue gitu ya. Ekspektasi gue tuh kayak wah hebat gimana ternyata enggak loh. Itu gue pernah ngalamin lu di calling jam 7 pagi, lu di tag-nya jam 2 pagi. Dan itu pun ketika lu udah di tag jam 2 pagi gitu ya. Itu tuh lu hanya setengah jam. Paling prosesnya lu hanya setengah jam, udah lu selesai. Pernah di salah satu judul begitu, ketika gue udah di lokasi di hari kedua, gue tungguin sampai subuh pagi. Sutradaranya ngomong, nggak ada kok nama kamu di sini. Serius, nggak ada nama kamu di sini kok. Nggak ada yang nyuruh kamu datang hari ini. Itu gue pernah sih ngalamin fase di situ. Selain itu kayak pernah juga lu ditipu. Pernah lu dijanjiin sekian oleh salah satu PH yang lumayan ternama lah ya. Gue nggak mau sebut begitu ya, kayak lu nanti main perannya begini, lu dikontrak untuk berapa puluh episode kayak begini. Terus akhirnya waktu itu gue ada manajer begitu, deal-dealan harga semuanya udah oke, udah beres itu. Tiba-tiba ketika udah beres lah, intinya udah beres kayak begitu, beberapa minggu kemudian dikontak, kayaknya nggak jadi deh, filmnya nggak jadi gitu loh, sinetronnya nggak jadi gitu loh, karena kayaknya masih terkendala produksi bla 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 gitu loh. Oh ya udah, gue pikir memang kendala produksi kan mau gimana gitu kan, gitu ya. Gimana ternyata beberapa bulan kemudian gue lihat di TV ada sinetron itu ada, tapi perannya bukan gue, diganti sama orang lain. Itu gue sempat kesel sih, kayak dalam artian kalau memang lu nggak dipakai, ya lu bilang aja gitu, kayaknya kurang cocok deh, kayaknya kita mau ganti gitu. Tapi kan kayak lu nggak usah PHP lah, kita bilang PHP gitu ya. Itu kayak lumayan nyesek sih di gua itu. Jadi kayak di dunia entertainment itu yang memang tidak seindah yang lu kira. Memang bener faktor luck itu ada selain faktor skill ya, faktor luck. Jadi beruntunglah memang yang mereka bener-bener sekarang kayak yang ternama itu ya, memang mereka lucknya bagus gitu, tapi tidak semua orang bisa kayak begitu loh. Kasih tahu gitu. Apalagi kan di sosmed siapa yang lagi viral gitu. Iya. Jadi dulu gue sempat dibilang gitu ya, kalau masuk di dunia entertainment begitu ya, yang ganteng sama yang cantik itu banyak. Setiap tahun itu regenerasi, muncul lagi orang yang ganteng, orang yang cantik itu banyak banget gitu loh. Jadi ya menurut gue sih kayak apa ya, berkarakter kali ya. Ya harus berkarakter. Terus kita nggak bisa bohong ya. I think di berbagai jenis pekerjaan, nggak hanya di entertainment doang gitu loh. Tapi lu pernah mikir nggak sih, pasti ada politik nggak sih? Ya kita nggak bisa bohong ya. Pernah dengar BP itu kalau istilahnya kalau di entertainment itu beli peran. Apa tuh? Beli peran ya, lu misalnya kita mau produksi ini ada film. Lu bayar dulu gitu? Film A begitu ya, gue bayar nih, gue pengen jadi karakter ini, gue bayar lu sekian, mau berapa kayak begitu, itu namanya BP, beli peran. Ada yang kayak begitu gitu loh. Oke. Terus kayak misalnya lu dunia percastingan gitu, kita berpikirnya kalau dunia percastingan itu lo ada satu produksi bikin casting, misalnya casting buat iklan, misalnya iklan mobil misalnya begitu, lu datang casting ya, lu kalau bagus cocok diterima. Kita kan berpikirnya seperti itu, ternyata enggak. Yang pada kenyataannya ini gue nggak bilang semua ya, mostly begitu ya. Sebetulnya mereka itu sudah punya calonnya, sudah punya
Cuman ini adalah semacam formalitas. Nih yang penting gue udah bikin casting ya. Karena proses produksinya gitu, Iya. mulai dari casting Iya, gitu ya. Iya. Termasuk acara-acara reality show yang sekarang lagi di TV-TV itu, karena gue salah satu orang yang menyalurkan anak-anak buat ikut itu gitu. Gue tahu itu ternyata ada politik. Itu di setiap jenis pekerjaan gue rasa ada. Pasti gitu. ada. Pasti ada main, nggak ada yang benar-benar murni gitu, enggak lah gitu. Pasti ada lah kayak gitu. Jadi ya itulah, apalagi di entertainment. Ada telepon guys, tapi karena Sibuk. nomornya nggak keluar jadi Di reject. gitu loh. Biasanya itu adalah Penawaran itu kali. bukan Katanya tagihan pay later. Biasa aja. Ngomongin casting, pernah nggak sih pengalaman sebelum disuruh minta bayaran dulu gitu? Kalau diminta bayaran lu, untungnya gue nggak pernah ngalamin. Nggak pernah. Saat itu gue kan memang ketika gue di entertainment itu kan gue punya agensi begitu loh. Jadi gue pikir lebih safe ketika lu punya agensi ya. Jadi Ya, memang ya. ada manajer, ada apa yang memang yang ngurusin gitu loh. Ngurusin ya, Beda ada dengan yang manajemennya ya kalau independen memang agak serem sih gitu loh. Jadi gue Apalagi buat yang pemula, yang baru. betul. Dan untungnya waktu dulu itu pas di entertainment gue termasuk yang lumayan beruntung karena semuanya diurusin oleh agensi gue begitu, dan gue jarang casting. Kebetulan gue di awal-awal memang sering casting, tapi di belakangan gue di agensi itu memang kayak mereka kayak udah ada semacam kerjasama gitu loh antara agensi dengan si PH ini gitu loh. Jadi kayak gue bisa skip beberapa fase untuk langsung ke tahap selanjutnya. Itu agak beruntungnya gue di situ sih gitu loh. Terus kenapa lu nggak terus? Kenapa gue nggak terus gitu loh? Karena pribadi buat gue begitu ya. Gue merasa ini pribadi buat gue ya. Mungkin beda dengan orang lain gitu loh. Beda-beda gitu. Tapi kalau buat pribadi buat gue, entertainment itu bukan sesuatu yang bisa menjamin kehidupan gue sampai gue tua nanti gitu loh. Karena ada masanya. Karena bagaimanapun juga yang tadi gue bilang gitu loh. Yang cantik, yang ganteng itu terus regenerasi. Setiap tahun ada lagi gitu. Kecuali kalau memang lo setenar artis-artis yang sudah punya nama, gue harus memang di situ gue realize gitu, gue harus mencari sesuatu yang memang bisa mensupport hidup ya. Bagaimanapun kan kita hidup butuh uang ya, betul. Apalagi dengan kondisi kayak gitu, gue pun sadar diri gitu. Gue juga nggak ngerasa ganteng banget, enggak, banyak. Apalagi di Indonesia itu kan kriteria ganteng dan cantik itu kan kalau udah Indo ya. Putih Indo. Iya, gue kan kagak ada ya gitu loh, kagak ada blasteran-blasterannya gitu loh ya, kalah lah. Blasteran gitu Cimahi loh. kali sama. Iya, Sunda ya. Gitu loh. Jadi ya cukup sadar diri lah. Sadar diri gitu loh. Tapi setelah lu dari Jakarta nih, lu balik ke Bandung. Nah, lu kembali aktif di model. Ya, gue model. Terus lu juga pernah ikutan mewakili Indonesia di ajang internasional. Kalau yang gue alamin ya, ketika lo pengen banget ngebet di entertainment waktu gue di Jakarta gitu loh, gue merasa kayak nggak dapat apa-apa. Kayak gue merasa kayak kok jalan gue kayak susah banget gitu loh. Stuck di situ ya. Stuck gitu loh. Kayak ya ada, gue nggak bilang nggak ada sama sekali, ada. Tapi kayak bukan sesuatu yang gue ekspektasikan gitu loh. Tapi ketika gue akhirnya kembali ke Bandung, gue berpikir kayak, oh ya sudahlah, mungkin jalan gue bukan di situ gitu loh. Mungkin jalan gue di tempat yang lain. Ada loh kayak apa job-job di entertainment begitu ya, kok baru muncul gitu ya. Tapi ketika gue ngebet nggak ada. Ketika gue pasrahkan itu semua malah datang gitu loh. Ya. Dan itu jadi kayak prinsip hidup buat gue sekarang gitu ya. Ya di dunia entertainment, kita sebutnya masih entertainment lah kayak gitu ya, kayak ada syukur, nggak ada ya udah. Nggak ngoyo gitu ya. Gue nggak pernah nyari juga. Kalau ada memang rezeki, kalau nggak ada ya memang gue sudah punya kehidupan gue yang lain, main job gue yang lain gitu loh. Jadi kayak ya itu lucu juga sih ya. Lu pernah denger gak sih kayak istilah gitu ya, kayak semakin lo menggenggam pasir dia semakin hilang gitu ya. Tapi ketika lo megangnya biasa aja ya masih ada di genggaman lo gitu. Dan itu benar-benar it happen loh di kehidupan gue itu loh. Karena ketika gue ikutan ajang-ajang kayak begitu gitu, itu kayak gue nggak pernah nyari. Itu ada orang yang nawarin gitu loh, lu mau nggak nyobain ikut kayak gini gitu. Terus di awal kayak gue pikir, ngapain, gue udah melepaskan itu gitu, gue pikir gitu. Tapi saat itu gue masih cukup nyantai lah, nyantai. Terus gue pikir kayak, oh ya udahlah, mungkin selama ini kan di Jakarta gue lebih aktifnya kayak gue fokusnya kayak gimana caranya gue muncul di TV.
Gitu. Kalau sekarang kan dunianya lebih ke model begitu ya, bukan di dunia aktor gitu ya. Kalau dulu kan lebih fokusnya aktor gitu loh. Ya udahlah, kenapa gua nggak coba gitu loh. Gua cobain di awal mulanya gue coba-coba tuh. Awal mulanya coba-coba mulai lagi nih, coba-coba lagi nih. Ya, coba-coba tapi dengan ya gue tetap melakukannya dengan sebaik mungkin pasti ya. Tapi gue ya udahlah gitu loh. Mau menang syukur, mau enggak ya udah. Yang penting ini kayak ngisi waktu luang. Gue pikirnya kayak begitu gitu loh. Kemudian gue coba, ternyata gue kepilih buat mewakili Jawa Barat. Ya. Mewakili Jawa Barat. Kemudian setelah itu gue naik ke nasional. Mewakili Jawa Barat naik ke nasional. Itu juara ke-3 atau 4 ya, gue lupa. Juara ke-3 atau ke-4 begitu loh. Oh, di situ gue kayak ngerasa agak ada pencerahan sedikit gitu ya. Oh, agak semangat gitu loh. Oh, ternyata ada juga ya jalan gue di sini gitu ya. Tapi tetap gue tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang utama ya. Itu gue anggap sebagai side job lah begitu ya. Itu ternyata passion lu lah ya. Ya, ternyata setelah gue nasional, dalam waktu itu gue inget banget, ini sebenarnya kalau diceritain panjang banget nih. Gue cuma dikasih waktu kalau nggak salah sekitar 2 minggu. 2 minggu untuk persiapan? Untuk berangkat internasional. Waktu itu ke India. Ya, ke India. Itu kalau kita breakdown tuh ceritanya lumayan juga tuh. Selama 2 minggu itu kayak agak-agak kayak orang gila juga tuh. 2 minggu harus mempersiapkan ke India. Ketika gue ngedengar gue harus berangkat ke India gitu ya, kayaknya gue seneng jalan-jalan gitu loh. Tapi kayaknya India itu kayaknya nggak pernah ada di wishlist gue untuk pergi ke sana gitu loh. Nggak ada di bucket list lo. Nggak ada gitu. Gue nggak pernah ada kepikiran gue pengen berangkat ke India gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut gue kayak in the middle of nowhere gitu loh, tau gak sih? Gue harus pergi jauh ke India yang gue nggak pernah kepikiran, entah tempatnya kayak apa, yang kita dengarkan di berita, oh India kayak begitu gitu kan ya. Jadi film Bollywood. Ya gitu loh, jadi gue kayak pikirannya, aduh gimana gitu ya. Terus perjalanan gue ke India itu tidak semulus selama gue di Indonesia yang gue mewakili Jawa Barat, mewakili nasional itu tidak semulus itu loh. Itu dari mulai dicekal di imigrasi, terus pokoknya itu lumayan banyak lah ya itu rintangannya banyak gitu loh, sampai akhirnya ketika gue sudah nyampe di India begitu, di hari H gue grand final, itu kan karantina dulu 1 mingguan gitu ya. Ketika gue grand final itu tuh secara mental gue udah capek. Itu tuh di pikiran gue adalah dari yang awal gue nyampe ke India, gue bilang gue harus berjuang nih. Kapan lagi seumur hidup lu mewakili Indonesia gitu kan ya. Gerbang go internasional. Iya gitu ya, karena gue pikir ya itu one in a lifetime gitu ya gitu. Sampai gue menjelang grand final H-1, H-2 gitu, gue sampai yang berpikir whatever, mau gue menang, mau gue enggak, mau gue membanggakan negara, mau gue enggak, gue pengen pulang ke Bandung. Terserah whatever, gue pengen pulang ke Bandung. Pokoknya gue kelarin gitu ini, terus gue pulang. Iya, gitu. Kalau misalnya di acara nanti gue nggak dianggap, gue mau walk out, gue bilangin gue pulang ke Bandung, bodo amat, gue beli tiket pesawat, bodo amat gitu loh. Apa ya? Dari awal lu datang ke India aja lu udah kendalanya banyak, udah imigrasi, ini ditambah lagi. Gue agak-agak ngedown ketika gue melihat finalis lain internasional, tinggi-tinggi cuy. Terus mostly kan yang agak kebule-bulean kayak begitu semua ya, apalah dengan hidung gue yang ala kadarnya ini gitu ya. Mereka hidungnya begini-begini, tinggi-tinggi, badannya bagus-bagus gitu loh. Gue udah kayak ngedrop banget di situ gitu loh. Udah itu mental gue udah hancur gitu, walaupun tetap gue I'll do my best gitu ya. Gue tetap melakukan yang terbaik yang gue bisa ya gue lakukan gitu. Tapi di belakang itu mental gue tuh udah benar-benar hancur banget gitu. Jadi gue udah pengen cepet pulang. Sampai akhirnya di hari grand final gue benar-benar memasrahkan diri kembali, sama kayak waktu gue di Jakarta balik ke Bandung gitu kan, terserah. Nggak ngotot, nggak ngoyo gitu pokoknya. Mau hari ini gue menang, syukur. Kayaknya nggak mungkin. Gue mikirnya gitu loh, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Mau gue kalah ya udahlah, whatever, yang penting gue cepet ke Bandung, gue bisa ketemu teman-teman gue lagi, karena di sana tuh gue benar-benar asing. Gue benar-benar kayak ya gue nggak kenal sama siapa gitu loh di sana gitu loh. Bahkan yang bikin gue ngedown lagi adalah peserta lain itu mereka bawa directornya gitu, national director itu mereka ikut. Jadi otomatis kan kayak ada yang ngurusin, ada apa, gue tuh enggak. Bener-bener berangkat single sendiri. Fighter, persiapin sendiri, berangkat sendiri. Ya udah gue hanya buy online doang, WA atau apa kayak begitu doang gitu. Jadi gue kayak ya udahlah gitu loh. Ternyata juara 2. Juara 2, iya. Itu kayak first runner up itu kayak unpredictable banget. National gitu kostumnya menang kan? National kostumnya menang.
Nah kalau national costume memang gue pede sih. Pede ya, Karena begitu gue nyampe ke sana, gue sempat ngelihat national costume negara lain gitu loh. Masa iya nih gue nggak menang? Masa iya sih gue nggak menang? Gue bawa national costume itu 4 dus, gue bilangin itu loh. Itu gue kelebihannya hampir 40 kilo bagasi gue bayarnya 6 juta itu buat bawa bagasi itu doang gitu loh. Lu kalau nggak menang gila, gue bilangin kayak gitu loh. Ternyata ya memang menang gitu, karena memang ya itu salah satu national costume yang amazing banget sih menurut gue gitu ya. Syukurnya waktu itu juara 2 first runner up. Maksudnya apa ya? Roommate gua aja dari physically gitu ya, kita lihat wow gitu loh, udah banting udah jauh, udah bukan banting membanting, udah kebanting. Kalau itu sih gua udah nggak bisa ngebanting dia gitu, gua pikir itu. Cuman mungkin ternyata ada sisi lain yang mungkin dilihat gitu ya. Kayak apa? Mungkin itu kayak intelligence gitu, atau keaktifan lo selama acara, gimana dedikasinya lo terhadap acara gitu. Kemudian kayak ya kebantu juga kayak lu preparing national costume sampai seniat itu, ternyata itu bisa jadi nilai plusnya. I think point plus ya gitu di situ. Dan ternyata ya memang di sana kan gue juga banyak mungkin salah satu dari peserta yang ke semua orang tuh gue ajak ngobrol. Nggak cuma sesama kemana-mana ya, iya, nggak cuma semua peserta, tapi gue kayak ke kru, gue selalu ajak ngobrol mereka. SKSD aja dulu. Iya, gue selalu kayak cerita kayak gini di negara lu kayak gimana, kayak kita ngobrol gini loh. Kita kayak bahkan dari mulainya awalnya kita ngobrol kayak about this competition gitu, sampai kita ngobrol about life gitu loh, lu kehidupan lo di sini gimana gitu, tentang keluarga lo, kita bisa sampai ngomong gitu sama kru lo gitu loh. Mungkin ya itu salah satu yang membuat gua bisa ke up gitu. Ada kalau lagi kompetisi gitu misalnya yang jaim gitu, nunjukin banyak banget sisi baiknya aja ditunjukin. Pencitraannya banyak banget gitu. Kalau gua jaga image. Iya, kalau gua kayak pengen ya this is who I am gitu loh. Ya gue memang kayak begini gitu. Gue orang yang suka nyablak ya memang begitu gitu loh. Gue nggak mau nutup-nutupin gue seolah-olah jadi kayak apa ya? Gimana ya? Ya pencitraan itu enggak lah gitu. Ya. Ada memang perlu betul. Tapi bukan berarti lu kehilangan jati diri lu gitu loh. Mostly tuh mereka kayak bukan jadi diri lu lagi gitu loh. Different people gitu loh. Nah jangan sampai kayak gitu. Palsu. Gitu loh. Iya, karena bagaimanapun juga kan kalau sesi kayak gitu pasti ada psikolog ya. Iya. Mereka pasti tahu lah mana yang memang benar-benar membatasi diri dengan orang yang merubah diri kasarnya gitu loh. Banyaknya itu yang merubah diri, merubah kepribadian gitu loh. Bukan yang seperti itu justru gitu. Itu ya kita bilangnya fake lah gitu ya. Gue nggak mau yang kayak begitu gitu loh. Jadi ya just be yourself. Intinya tetap 80% just be yourself. 20% pasti ada ya. Lu harus membatasi diri lah gitu. Lu juga kan nggak mungkin tiba-tiba kasarnya kalau bahasa Sunda itu maceh gitu ya, gitu enggak lah, tetap on your track gitu. Yes. Nah, lu first runner up di internasional, harus itu udah semakin membuka jalan lu nih di entertain kan, dan lu balik ke Indonesia, habis itu bangun sesuatu lagi nih yang berhubungan dengan model. Iya itu tahun 2018 akhir ya, hampir 2018 Desember ya, hampir 2019. Jadi memang setelah kompetisi itu gitu memang mulai naik lah gitu, mulai naik khususnya kayak di permodelan begitu loh ya. Jadi kayak sering dapat job ya, photoshoot apalah, photoshoot ini, photoshoot itu ya, punya all about modeling atau biasanya pembicara kayak lebih ke coaching. Ya buat nge-coaching yang masih di area permodelan gitu ya. Iya. Sampai akhirnya lu bikin semacam reality show modeling gitu ya? Iya, gue kayak bikin ajang pencarian bakat model juga, karena gue berpikirnya gini loh. Sekarang di belakang layar dong ini ya? Iya. Pada saat itu ya? Iya. Memang gue saat itu lebih fokusnya ke belakang layar, karena saat itu gue sudah mulai kerja gitu ya. Gue sudah mulai menemukan pekerjaan gue yang sesungguhnya gitu. Jadi gue lebih pengen membantu orang-orang, karena gue berpikirnya kenapa gitu loh. Dulu gue pernah mengalami fase di mana gue pengen menjadi seperti itu susah banget. Satu, nggak ada wadahnya. Kedua, nggak ada yang mensupport. Ketiga, nggak tahu gue harus ngapain, ketemu sama siapa, channelnya kemana, nggak ada gitu loh. Sekarang ketika gue sudah tahu celahnya, sudah tahu channelnya, gue sudah tahu wadahnya, saatnya gue pengen membantu orang-orang yang pengen mau ke situ. Kayak gue dulu gitu loh. Karena gue tahu sulit. Itu sulit, nggak gampang, makanya gue pengen gitu loh. Dan gue membuat itu secara apa ya, gue tidak pernah memungut bayaran, itu cuma-cuma gitu loh, karena itu lebih ke passion gue pengen membantu orang. That's not my main job gitu, itu bukan pekerjaan gue, tapi itu lebih ke
gimana caranya gue bahagia ketika melihat orang-orang yang pengen berkecimpung di situ, akhirnya mereka pernah merasakan itu. Minimal pernah merasakan. Gue selalu bilang sama mereka, gue tidak pernah menjanjikan lo mau jadi artis besar atau lo jadi model terkenal, gue tidak pernah menjanjikan itu. Tapi minimal one of your dreams, pengen merasakan gimana sih rasanya di depan kamera, di foto, atau gimana sih pernah masuk ke YouTube yang kayak begitulah. Lo pernah mengalami itu dan lo tahu gitu loh. Ngomong-ngomong passion ya, kalau pekerjaan gue adalah gue di IT, gue di orang project, orang lapangan ya. Istilahnya apa ya, mandor lah istilahnya. istilah kasar, mandor gitu ya. Mandor gitu ya. Nah, selain itu yang tadi lu bilang lu passion lah, lu ada passion di entertain. Sebenarnya gue juga ada. Ya, as you know, gue kadang-kadang MC. Walaupun MC-nya yang bukan yang MC yang bener-bener apa ya. Ya kalau ada yang kalau dapat job, ayo. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, ya selama itu gue seneng ngelakuinnya, ya gue jalanin gitu. Iya, betul. Bukan ngarapinnya, oh gue dapat duit berapa di sini nih. Dapat apa gitu. Iya, gue setuju sih kayak apa ya. Ya, tapi gue nggak bilang ini berlaku untuk semua orang ya. Mungkin ada memang orang-orang yang memang menggantungkan hidupnya di dunia entertainment, banyak yang seperti itu dan itu tidak salah begitu. Itu ya your choice begitu ya. Cuman kebetulan mungkin buat kita berdua kita memang punya pekerjaan yang apa ya, yang utama kita, sumber penghasilan kita gitu ya. Jadi memang bagi kita ya di entertainment atau dan lain-lain sebagainya itu ya memang side job, kita bilangnya second job, yang memang itu lebih ke memuaskan passion kita tadi ya. Tidak segala sesuatunya dinilai dengan nominal. Begitu loh. Setuju. Gue nge-MC entar di acara kita dulu, gue sering banget nge-MC di acara kita. Selalu ya. Setiap kali batisado gitu sebutnya ya. Setiap batisado. Ya, terus lama-lama itu jadi side job gue. Gue nge-MC di wedding. Pertama nge-MC di wedding, lu tahu gue nge-MC di wedding siapa? Siapa tuh? Disti. Serius? Jadi dari wedding Hai Disti. Arahnya. Jadi dari weddingnya Disti, terus temannya Disti ngelihat, abis itu gue nge-MC di temannya Disti. Jadi berlanjut malahan ya? Abis itu di mana-mana. Asik di mana-mana ceritanya. Asik. Nah, singkat cerita, kemarin ada gue ketemu salah satu manajemen artis tahun ini mengadakan audisi. Mencari talents ya. Talentsnya buat dimasukin ke manajemen mereka. Dan maksimal umurnya itu adalah 40 tahun. 40 ya. Lo tau dong umur gue sekarang 27 lah, 17 ya. 17. Insecure lo jadinya lo. Insecure lo gue. Pentingnya tahun ini kalau itu manajemen itu ngadain tahun depan, gue nggak bisa masuk karena dulu. Ini batas usia terakhir berarti ya. Jadi tahu dong umur gue berapa? Nggak kelihatan. Ya, ini habis di filler sih. Filler ya. Oh, baik. Oke. Jadi gue mikir nih, ini gue sebelumnya gue nggak pernah tuh namanya ikut audisi, nggak pernah ikut casting gitu. Gue nggak pernah, kepikiran pernah, tapi nggak pernah ada jalan atau mencoba untuk masuk ke situ gitu. Sama kayak lo tadi, mungkin banyak orang yang pengen tapi nggak tahu mau kemana. Ya, nggak ada wadahnya, nggak ada gitu. Channelnya, kita bilang begitu ya. Ya, akhirnya gue masuk ke situ, gue join, terus pertama audisi online, pakai Zoom gitu, dan gue lolos ke audisi berikutnya, audisi offline. Dari situ aja gue udah mikir, berarti gue have something nih dari ratusan orang. Gue bisa masuk nih di umur gue yang udah di ujung-ujung usia senja ya kita sebutnya. Usia senja ya. Usia menikmati hari tua ya gitu ya. Dan masuk audisi offline-nya, finalnya, walaupun gue nggak jadi salah satu pemenangnya, tapi di situ ada 13 orang yang masuk di situ tuh, gue udah seneng banget. Maksudnya 13 dari ratusan tuh udah great achievement banget loh. Iya, achievement banget. Kalau hadir, ya maksud gue gini loh. Bukan passion gue tuh bukan menjadi pemenang lagi di situ. Gue pengen kenal sama orang-orangnya, relasinya. Ya, itu penting sih. Jadi kenal yang punya manajemennya, jadi kenal sama orang peserta segala macam itu yang sekarang gue lihat mereka muncul di TV, gue jadi itu temen gue tuh. Gitu benar. Kan. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak semuanya itu harus dinilai dengan nominal sebetulnya. Betul. Ya ada beberapa
Bahkan sebetulnya relasi itu lebih penting daripada Iya, iya. nominal ya Itu gitu aset. ya. Sekarang lu kayak kita bikin perbandingan deh, misalnya lu menang dalam suatu lomba, lu dapat uang misalnya 10 juta. Tapi selesai. Selesai. Lebih pilih mana dibandingkan lu nggak menang, tapi setelah acara itu selesai gitu loh, lu dapat Lanjut. tawaran ini, dapat tawaran Yes. ini, dapat tawaran ini, mungkin kalau memang itu tawarannya dinominalkan lebih dari hadiah Lebih pemenang loh. daripada hadiahnya. Iya. Betul. Gitu loh. Jadi memang fokusnya sebetulnya ya relasi itu penting gitu loh. Kecuali kalau lu sudah jadi seseorang begitu ya, sudah jadi yang besar begitu loh. Itu Oh, beda cerita gitu ya. gitu. Beda gitu. Kalau loh. udah sekelas Nikola Saputra gitu. Iya, iyalah beda lah begitu ya. Itu mereka kasarnya nggak perlu mencari relasi, orang udah datang sendiri datang gitu. sendiri, gitu Kalau ya. kita kan masih harus mencari begitu ya. Iya. Kalau lu mau ya lu harus mencari, jangan diam Iya, aja. iya, Nah ini betul. juga nih buat teman-temannya kita nih di sini nih yang punya mimpi, yang punya passion, ya lu jangan diam aja gitu. Iya, Lu cari betul. tahu, apalagi sekarang kan di sosmed gampang sekali Iya, kan dapatin iya, informasi-informasi iya. itu. Ya karena gimana ya, ya lu mau diem aja, ya lu siapa kalau lu si hari ini lu diem aja juga tiap hari telepon nggak berhenti tuh buat job gitu ya, lu siapa Kalau gitu loh. kata si Anggun nih ya, gue bener. Kalau lu punya mimpi, lu Nyanyilah jangan, lagu mimpi gitu. lu jangan tidur lagi berharap lu lanjutin mimpi lu. Iya, Jadi lu iya. bangun jalan keluar. Do something lah Do something intinya gitu. gitu lah, do something ya. Wujudin tuh mimpi lu. Ya, Nah kalau nggak, ya kalau punya cita-cita ya ini. Kalau gue sih, kalau orang bilang cita-cita setinggi langit. Kalau gue cita-citanya setinggi langit-langit aja cuy. Kalau setinggi langit tuh nggak mungkin bisa digapai. Kalau langit-langit kan bisa digapai. Iya, bener sih bener. Lu boleh menggantungkan cita-cita setinggi lu mau, tapi lu harus logis. Logis. Ya, sesuai dengan realistis. Yes. Gitu loh, jangan terlalu mengawang-awang sampai lu lupa diri lu siapa Bener, gitu loh. bener. Nanti sakitnya juga luar biasa sih. Sadar gitu diri loh. itu penting ya. Sadar diri, intinya sadar diri kita siapa gitu loh. Aduh. Itu aja sih, yang penting lu harus logis, tetap harus ya intinya logis sih gitu ya. 10 tahun lagi gue dari pemerintahan. Karena cita-cita gue pengen jadi wali kota. Berkeluarga masuk dalam cita-cita lu juga nggak?